Garis yang paling utama adalah garis yang berada di leher. Ya, ini disebutnya garis utama, teman-teman. Semua manusia punya garis di leher. Ya, semua manusia punya garis di leher. Garis leher itu garis utama yang memisahkan antara kepala dan badan. Leher ke atas disebutnya dunia, leher ke bawah disebutnya akhirat. Maksudnya apa? Batas antara hidup dan mati. Kalau kita nggak punya tangan, kita masih bisa hidup di alam dunia. Kita nggak punya kaki, masih bisa hidup di alam dunia. Tapi kalau nggak punya leher, antara dunia dan akhirat, antara hidup dan mati. Jika ada penyakit dari leher ke atas, ini adalah penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Perkara urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan. Kecintaan kepada dunia yang berlebih, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kepada dunia yang berlebih. Segala penyakit dari leher ke atas, itu penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, apapun penyakitnya, mau yang di leher, mau yang di dada, mau yang di perut, mau yang di tangan, mau yang di kemaluan, mau yang di kaki, mau yang di pusar, mau yang di tempat buang, mau yang di kelamin, mau yang di telapak kaki, semua organ tubuh dari leher ke bawah, apapun penyakit yang disebabkan karena perkara akhirat, yaitu perkara ibadah. Oke, teman-teman. Dari sini mulai paham. Jadi kalau kita punya penyakit di leher, penyakit di mulut, penyakit di hidung, di mata, di wajah, di seluruh kepala, itu penyakit yang disebabkan karena perkara apa? Perkara dunia, yaitu keinginan, harapan, angan-angan kita. Kalau ada penyakit dari leher ke bawah, disebutnya wilayah akhirat, berkaitan dengan sifat, perilaku, perbuatan kita, berkaitan dengan ibadah kita. Ini kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Ya, kemudian perhatikan baik-baik, tubuh kita dibagi menjadi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, apapun penyakitnya, itu penyakit yang disebutnya wilayah hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyakit yang disebabkan karena hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Apapun penyakitnya. Ini penyebabnya adalah hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Penjelasannya seperti apa? Insya Allah nanti saya jelaskan. Ya, insya Allah nanti saya jelaskan. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun penyakitnya, itu penyebabnya hablum minallah. Karena hubungan kita dengan Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, leher ke atas penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia, leher ke bawah penyakit yang disebabkan karena perkara akhirat. Sebelah kanan hablum minan nas rahmatan lil alamin, sebelah kiri hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Sok, perhatikan baik-baik. Kita ambil contoh. Satu penyakit aja deh yang paling gampang. Penyakit stroke. Ada nggak di sini yang terkena stroke? Ada nggak di sini yang kena stroke? Yuk, kita lihat dari mana datangnya penyakit stroke dari kacamata ruhani. Yuk, dari mana datangnya penyakit stroke dengan diagnosa kacamata ruhani. Yuk, kita perhatikan baik-baik. Kalau diagnosa kacamata jasmani, adanya penyakit stroke disebabkan karena adanya sumbatan pada otak. Otak kanan yang tersumbat, stroke-nya sebelah kiri. Otak kiri yang tersumbat, stroke-nya sebelah kanan. Sok, teman-teman yang punya penyakit stroke udah di CT scan. Teman-teman yang terkena penyakit stroke udah di CT scan. Lihat kalau di CT scan adanya sumbatan pada saraf otak. Ada nggak? Ada nggak sumbatan pada saraf otaknya? Jika otak kanan yang tersumbat, stroke-nya sebelah kiri. Jika otak kiri yang tersumbat, stroke-nya sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD. Otak sebelah kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak sebelah kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Itu kalau penjelasannya secara jasmani. Lihat, sekarang bagaimana penjelasannya secara ruhani? Apa sih stroke itu? Perhatikan baik-baik. Tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat, berkaitan dengan ibadah. Kalau stroke-nya sebelah kanan,
Disebabkan karena apa? Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia. Perkara akhirat yang berhubungan dengan alam semesta. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Sok perhatikan baik-baik. Teman-teman yang punya stroke sebelah kanan. Renungkan baik-baik. Dengan siapa silaturahim Anda rusak? Dengan siapa Anda merusak silaturahim? Perhatikan baik-baik. Dengan orang tua aman nggak? Dengan mertua aman nggak? Dengan mantan jika ada aman nggak? Dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman, sahabat, tetangga, aman nggak silaturahimnya? Ada nggak Anda sedang bermusuhan, Anda sedang rusak silaturahimnya dengan seseorang? Sok perhatikan. Ya, dari mana datangnya rusak silaturahim itu? Ingat, penjelasan secara jasmani, stroke kanan karena adanya sumbatan otak sebelah kiri. Yuk, kita lihat dari kacamata ruhani. Otak sebelah kiri, otak itu di atas leher, disebutnya perkara dunia. Sebelah kiri itu hablum minallah, perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Jodoh, rizki, mati. Nih, ini penyebabnya. Dengan anaknya kita bisa menikah, dengan orang tua pasangan kita tidak akur. Sok silaturah stroke sebelah kanan. Dengan anaknya bisa menikah, dengan orang tuanya si pasangan, kita tidak akur. Stroke sebelah kanan, teman-teman. Ya. Atau mungkin adanya perjalanan hidup, mungkin anak kita dilamar atau melamar. Mungkin ada penolakan dengan cara yang tidak baik. Bikin sakit hati, silaturahim jadi rusak. Itu juga bisa jadi stroke. Itu kalau penjelasannya dari kacamata ruhani. Oke. Kemudian, kenapa silaturahim ini rusak? Yang kedua, perkara rizki. Mungkin karena bagi warisan, persaudaraan jadi rusak. Bisa berdampak stroke. Mungkin karena persaingan bisnis, persaudaraan jadi rusak. Mungkin karena perkara hutang, silaturahim jadi rusak. Maka siapapun yang terkena stroke sebelah kanan, segera perbaiki silaturahim Anda dengan orang-orang yang saat ini Anda tidak akur. Segera perbaiki. Ya. Yang ketiga, perkara mati. Ini perkara yang berbahaya, teman-teman. Kita punya kesalahan. Orangnya sakit hati. Kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Orangnya masih dendam. Mati membawa dendam sakit hati kepada diri kita, stroke-nya sulit sembuh. Stroke-nya sulit sembuh. Itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Oke? Nah, ketika silaturahim semuanya sudah diperbaiki, ternyata stroke-nya belum sembuh, apa penyebabnya? Rahmatan lil alamin. Adanya hubungan kita dengan alam semesta. Mungkin tangan dan kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Mungkin pernah dipakai untuk menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah. Mungkin pernah dipakai untuk itu. Ya, atau mungkin ada perkara rizki yang ia dapatkan dengan jalan ikhtiar lewat alam semesta. Mungkin jual beli tanah, jual beli batu, jual beli kayu, jual beli daun, jual beli air, binatang, tapi sedekahnya kurang. Nih, bagi teman-teman jika teman-teman jika teman-teman jalan rizkinya lewat alam semesta, jangan sampai sedekahnya kurang, teman-teman. Karena jika jalan rizki kita lewat alam semesta, kalau sedekahnya kurang, itu bisa berdampak pada penyakit stroke. Bahkan ada satu daerah di tempat kami, di mana Pak bisnisnya itu kebanyakan membuat genteng. Nah, kebanyakan sakitnya Pak stroke sebelah kanan. Tuh teman-teman. Ya, banyak ada di daerah kami, salah satu daerah kami itu bisnisnya genteng. Nah, rata-rata pemiliknya sakitnya stroke sebelah kanan. Ya, karena ini bukti teman-teman. Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit itu karena adanya dosa kita. Gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Dari sifat seperti ini, perilaku seperti ini, perbuatan seperti inilah datangnya penyakit kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Makanya secara ruhani perbaiki sifat perilaku perbuatannya. Secara jasmani ikhtiarkan ke dokter. Ikhtiarkan minum obat. Ikhtiarkan minum herbal. Ikhtiarkan dengan terapi. Maka akan terwujud yang namanya sehat lahir batin. Badannya sehat, jasmaninya sehat, ruhaninya juga sehat. Dengan ciri-ciri apa?
sholatnya makin baik, sifat perilaku perbuatannya juga semakin baik. Ya, itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Udah mulai paham belum? Udah mulai paham belum? Ternyata penyakit kita berawal dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Dari sini udah paham? Jadi kalau kita pengen sembuh, perbaiki sifat kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki perbuatan kita. Perkara jasmaninya ikhtiarkan, boleh ke dokter, boleh minum obat, boleh minum herbal, boleh dengan terapi. Ikhtiar apapun diperbolehkan selagi tidak keluar dari syariat agama. Ya, ikhtiar apapun itu diperbolehkan selagi tidak keluar dari syariat agama. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gatal itu apa penyebab kesalahannya? Yuk kita merujuk dalam sebuah kitab. Ya, pertama ada namanya kitab Psikologi Islami ditulis oleh Ibnu Sina. Ini salah satu rujukan utama dalam dunia psikolog. Kemudian kita lihat lagi kitab Thariqus Syifa. Ini ada salah satu kitab yang menjelaskan tentang penyakit buah daripada sifat perilaku perbuatan kita. Ya. So, dari mana datangnya penyakit gatal? Gatal itu berada di wilayah kulit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua wilayah ada. Semua wilayah ada. Gatal itu ada dua. Yang pertama, gatal dari luar kulit. Gatal dari luar kulit itu disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan. Mungkin dari faktor lingkungan kita yang kurang higienis, ya kurang higienis, mungkin kurang steril, mungkin airnya kurang steril, atau mungkin faktor lingkungan yang kumuh dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua, mungkin dari sabun batang satu dipakai untuk semua, atau mungkin dari handuk yang nggak pernah dicuci, nggak pernah dijemur. Nah, ini kalau dari luar kulit. Nah, justru kebanyakan gatal itu dari dalam kulit. Apa? Berkaitan dengan darah. Makanya kalau kita berikhtiar ke jasmani, orang yang sakit gatal biasanya dikasih obat untuk apa? Darah. Karena boleh jadi darahnya ada virusnya, ada bakterinya. Nah, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Jika gatal itu munculnya dari dalam tubuh, itu karena ada sifat yang tidak baik. Sifatnya apa? Perhatikan dalam kitab disebutkan satu binatang yang punya tabiat, punya kebiasaan, hobinya garuk-garuk, itu binatang apa teman-teman namanya? Binatang apa namanya teman-teman? Karena gatal itu kan identik dengan digaruk. Binatang apa yang hobinya garuk-garuk teman-teman? Ada yang tahu? Binatang yang hobinya garuk-garuk? Ya. Ya, UUAA, tahu UUAA? Binatang yang hobinya garuk-garuk itu adalah monyet, ya, atau kera. Lihat, tabiatnya mereka garuk-garuk. Sifat daripada monyet itu apa? Serakah. Maka siapapun kita, jika ada sifat serakah di dalam tubuh, jangan dulu tersinggung. Namanya serakah itu luas. Contoh, kita makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang kerupuk, masuk dua-duanya. Serakah nggak teman-teman? Serakah. Kita lihat lagi nih, ada lauk satu piring, dipakai untuk satu keluarga. Ngambilnya paling banyak. Serakah nggak teman-teman? Serakah. Atau mungkin hari ini dapat rizki dari Allah 100.000. Rasa syukurnya kurang. Pengennya lebih. Serakah nggak teman-teman? Serakah. Ya. Jadi orang kalau punya sifat serakah dalam dirinya, pasti akan muncul gatal-gatal dalam kulitnya. Tuh. Jadi akan muncul gatal-gatal dalam kulitnya. Jadi berawal dari sifat serakahnya dulu teman-teman. Ya. Maka hayu, siapapun yang memiliki penyakit gatal, segera mohon ampun kepada Allah dari sifat serakah. Mohon ampun dulu. Kemudian jangan diulangi lagi. Nah, yang berbahaya itu, kalau adanya sifat serakah, keserakahannya membuat orang lain sakit hati. Rebutan warisan, mungkin persaingan bisnis yang tidak sehat. Adanya sifat serakah yang membuat orang lain sakit hati. Itu akan menjadi penyakit gatal yang sulit sembuhnya. Selagi orang itu masih sakit hati, penyakit gatal itu belum sembuh.
sering kambuh, gatel lagi. Nah, itu seperti itu. Yang lebih berbahayanya lagi, ada keserakahan yang pernah dilakukan membuat orang lain sakit hati. Kitanya belum minta maaf, orangnya sudah mati. Itu akan menjadi penyakit gatal turun-temurun. Orang tuanya sakit gatal dengan jenis ini, nanti anaknya juga punya sama. Riwayat penyakit gatal dengan jenis yang sama. Nanti cucunya juga sama, cicitnya juga sama. Nah, inilah dari bahayanya sifat serakah, teman-teman. Ya, inilah bahayanya dari sifat serakah. Contoh, gatal-gatal dari dalam tubuh, nggak kelihatan gatalnya tapi berasa gatal. Yang kedua, gatal dari dalam tubuh, salah satunya Pak, mereka yang mengakar, jamur, eksim, biduran, itu contoh gatal dari dalam tubuh. Ya, itu seperti itu. Kalau gatal dari luar tubuh, digigit nyamuk, itu gatal dari luar tubuh. Kalau gatal dari dalam tubuh, salah satunya itu panu, biduran, eksim, kemudian gatal-gatal yang nggak karuan, sekujur tubuh, nggak kelihatan di mana bentuk gatalnya. Kan banyak yang kayak gitu. Bagi orang yang minim pemahaman, gatal di dalam tubuh, misal gatalnya nggak kelihatan tapi berasa gatal, dikatakannya santet. Nah, padahal salah. Padahal itu dari sifat serakahnya sendiri. Paham teman-teman? Paham? Sama. Mau datangnya lewat alergi, mau datangnya lewat makanan, mau datangnya lewat apapun, itu hanya perantara saja. Ingat ya teman-teman ya, datangnya penyakit, mau lewat alergi, mau lewat makanan, mau lewat jatuh, mau lewat kepleset, mau lewat kejedot, mau lewat santet, mau lewat apapun, itu hanya perantara saja. Tetap penyebabnya adalah dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Perantaranya lewat apa? Itu mah gimana Allah mau ngasih kita lewat perantara bersin, atau lewat perantara keselak, atau lewat perantara kejedot, atau lewat perantara makanan, atau lewat perantara santet, atau lewat perantara apapun, itu hanya perantara saja. Poin daripada sakitnya, penyebabnya tetap semuanya karena dosa kita. Ya, jangan salahkan perantaranya. Salahkan diri kita sendiri. Paham di sini teman-teman? Ya, paham? Jadi jangan sibuk memikirkan perantaranya. Ya, sifat mereka hanya perantara kok. Ya. Sifat mereka hanya perantara, jangan disalahkan perantaranya. Yuk introspeksi diri dari kesalahan kita sendiri. Seperti itu ya. Lantas bagaimana solusinya untuk penyakit gatal? Mudah sekali teman-teman. Ya, jadi kalau penyakit gatal yang pertama mohon ampun dulu kepada Allah dari sifat serakah kita. Ya, mohon ampun dulu kepada Allah dari sifat serakah kita, itu yang paling utama. Barakallah. Kemudian yang kedua, baru kita ikhtiarkan jasmani kita. Bisa ke rumah sakit, bisa dengan herbal, bisa dengan obat. Kalau ke rumah sakit nanti dikasih obat gatal. Kalau ke alternatif nanti dikasih herbal buat gatal. Atau mungkin kita bisa ikhtiar sendiri. Caranya bagaimana? Mudah teman-teman. Salah satunya menggunakan terapi mandi. Yang kedua dengan nasi. Teman-teman tahu nasi? Semuanya tahu nasi ya. Nasi itu ternyata bukan hanya obat di kala lapar. Nasi bisa juga jadi obat kulit. Tuh teman-teman. Banyak yang sudah membuktikan obat kulit pakai nasi. Itu luar biasa teman-teman. Ya. Caranya bagaimana? Sederhana. Ya, saya ambil contoh ya. Saya nggak ada kertas teman-teman. Saya nggak ada kertas. Teman-teman kalau ada apa namanya? Saya nggak ada kertas ya. Anggap aja ini daun pisang ya. Anggap aja ini daun pisang atau kertas nasi. Ambil nasi 1 sendok yang baru mateng. Ambil 1 sendok. Mau masaknya lewat Mejiko, mau masaknya lewat kompor, mau lewat apapun itu. Yang penting nasi yang baru mateng. 1 sendok. Dipipihkan. Kemudian taburin garam kasar. Digulung. Ya, digulung. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Ada 2 sisi lubang. Lubang satunya tiup. Arahkan ke yang gatel. Sok. Lakukan berulang-ulang. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Perhatikan. Langsung halus kulitnya. Insya Allah sembuh gatalnya. Sok. Buktikan teman-teman. Tuh. Itu uap nasi. Itu bisa jadi obat gatal. Makanya lihat. Jika Allah sudah menghendaki sembuh. 1 butir nasi aja yang kita makan. Bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air yang kita minum. Bisa jadi jalan sembuh. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Sok teman-teman.
Makanya Pak, dalam kitab pengobatan apapun nih, banyak banget kitabnya. Dalam kitab pengobatan apapun. Tuh, ini kitab pengobatan banyak banget teman-teman. Apapun pengobatannya. Dalam kitab disampaikan teman-teman. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Dalam kitab pengobatan apapun. Jadi nggak ada sembuh yang mahal itu nggak ada. Sembuh yang sampai jual warisan, sampai jual mobil itu nggak ada. Sembuh itu mudah, murah, gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau kita pengen sembuh kok ngeluarin duit banyak, itu tanda disebutkan dalam kitab yang ini. Itu tanda sedang dihinakan oleh Allah. Ingat, kalau kita sembuh dari penyakit kok sembuhnya ngeluarin duit banyak, hartanya habis, warisan habis, rumah habis untuk berobat, itu tanda sedang dihinakan oleh Allah. Makanya ayo, kalau ada yang mudah, ada yang murah, ada yang gratis, kenapa cari yang mahal? Tidak semuanya yang mahal lebih baik. Buktinya orang sholat gratis lebih baik dari segala-galanya. Orang puasa gratis lebih baik dari pengobatan apapun. Tuh teman-teman. Ya, paham di sini? Ya, jadi seperti itu. Kalau kita menyikapi penyakit, kalau dari kacamata rohani, maka sifat perilaku perbuatannya harus diperbaiki. Ya, kalau dari kacamata jasmani, maka berobat, ikhtiar, minum obat dan terapi yang harus kita jalani. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, itu seperti itu. Makanya ayo perhatikan baik-baik. Penyakit itu dari sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Teman-teman punya bekal ini saja, itu udah gerbang untuk sembuh. Ya, kita punya bekal ini saja, itu udah gerbang untuk sembuh. Ya Allah, hamba akui ya Allah, semua penyakit hamba dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Karena sifat hamba, karena perilaku hamba, karena perbuatan hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bantulah hamba dalam kebaikan dan berilah hamba kesempatan untuk merubah diri ini ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan. Sok, mohonkan itu teman-teman. Bangunlah di sepertiga malam, menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doa-doanya. Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika kita mohon ampun Allah ampuni, kita meminta Allah beri, kita memohon Allah kabulkan. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan pertemukan kita dengan jalan yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat herbal, harus dengan terapi, harus lewat ustadz, lewat kiai, lewat apapun jalan sembuh kita, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita menuju kesembuhan kita. Pasti teman-teman. Kenapa? Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri." Gak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Karena jika Allah sudah menghendaki kita sembuh, Allah ampuni dosa kita. Satu butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh kita. Sedeguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh kita. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sakit, jangan sibuk nyari obatnya. Sakit, sibuklah diri kita, perbaiki kesalahan kita. Perkara obat, Allah akan pertemukan dengan obat kita. Allah akan pertemukan dengan sembuh kita. Paham di sini? Itu yang utama teman-teman. Ya, itu yang teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau perkara ruhaninya, obatin dulu ruhaninya. Ini yang utama. Perkara jasmani, tinggal ikhtiar ke dokter, ikhtiar ke rumah sakit, ikhtiar ke herbal, ikhtiar terapi. Itu hanya ikhtiar. Karena doa dan ikhtiar satu kesatuan gak bisa dipisahkan. Ini gak bisa menyembuhkan. Gak bisa, hanya ikhtiar saja. Sebagaimana atap rusak, kalau hujan bocor. Ikhtiar kita cari ember, ikhtiar kita cari baskom. Karena ada atap yang bocor. Tapi kalau kita hanya sibuk ikhtiar cari ember, sibuk ikhtiar cari baskom, mau sampai kapanpun bocor itu tidak akan mungkin sembuh. Ya. Begitupun kalau kita sakit,
hanya sibuk ikhtiar berobat, hanya sibuk ikhtiar terapi, minum terapi kesana kemari, minum herbal ini itu sebagainya. Gak akan sembuh teman-teman. Kalau punya atap yang bocor, atapnya diperbaiki. Kalau kita punya penyakit, kesalahan kita perbaiki. Kalau penyebabnya sudah diperbaiki, ya, kalau penyebabnya sudah diperbaiki, yuk ikhtiarkan jasmaninya. Seperti itu teman-teman. Makanya cepat dapat sembuhnya. Ditegur sama Allah dengan penyakit nggak sembuh-sembuh, itu karena ada kesalahan yang terus dilakukan. Tuh. Ditegur tapi nggak sadar, makanya tegurannya datang terus. Ya. Kalau mati disantet itu penyebabnya apa? Nggak ada orang yang mati disantet itu nggak ada teman-teman. Jika Allah sudah menghendaki rizki, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Jika Allah sudah menghendaki rahmat, tidak ada satupun yang menahannya. Jika kematian itu sudah datang, tidak akan mungkin kita bisa berpaling darinya. Jadi mati kita kapan, apa, dan bagaimana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kapan dan bagaimana. Udah ditentukan oleh Allah. Hari apa, jam berapa itu udah ada takdirnya. Gak mungkin meleset, gak mungkin maju, gak mungkin mundur. Gak mungkin. Gak mungkin teman-teman. Kecuali mereka yang memilih untuk mengakhiri hidup. Ya. Lewat perantaranya kecelakaan, lewat perantaranya apapun itu hanya perantara. Kematian tetap itu hak prerogatif Allah. Paham di sini? Kematian itu tetap hak prerogatif Allah. Gak ada orang mati gara-gara disantet, itu gak ada. Mati itu karena dicabut ruhnya oleh Ijrail. Ya. Jangan. Santet sihir guna-guna itu ada. Adanya menimpa diri kita, renungkan. Kenapa Allah izinkan santet ini masuk? Kenapa Allah izinkan guna-guna ini masuk? Bukan malah sibuk melakukan kemusyrikan lagi. Paham di sini teman-teman? Ya, paham di sini? Oke, ayo. Jemputlah sehat, jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ya, yuk. Ya, sorry itu ya. Ayo, makanya gini. Jangan mau kita terus-terusan dijejeli oleh opini-opini yang justru malah menghantarkan diri kita kepada kebodohan. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti dipinterin sama orang pinter. Dipinterin sama pedagang agama. Dipinterin sama pedagang obat. Yuk, saatnya kita waras. Saatnya kita sadar. Sakit karena dosaku. Karena gini teman-teman. Kalau kita nanya penyakit. Dari mana sih datangnya penyakit kita? Kalau kita bertanya kepada pedagang obat. Ya, kalau kita bertanya kepada pedagang obat. Katanya penyakit dari makanan. Kalau kita bertanya kepada pedagang agama, katanya penyakit dari tempat tinggal. Atau dari apapun itulah. Nanti ujung-ujungnya suruh beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah, pakai mahar ini, pakai mahar itu. Itu pedagang agama namanya. Kalau kita tanya penyakit kepada orang pinter, katanya dari santet sihir guna-guna. Kalau kita tanya ke penyakit kepada Rasulullah, katanya dari dosa. Kira-kira dari 4 jawaban ini teman-teman pengen bertanya kemana, pengen lebih percaya jawaban yang mana? Kata pedagang obat, penyebab penyakit katanya dari makanan. Ya mau percaya silakan. Kata pedagang agama, penyakit dari tempat tinggal, nasab, ini itu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya suruh beli mahar, minyak ruqyah, garam ruqyah, ijazah, kemudian raja-raja. Yuk yang mau percaya kayak gitu silakan. Kata orang pinter, penyebab penyakit dari santet, sihir, guna-guna. Yang mau percaya kayak gitu, silakan. Yang keempat nih, sabda Rasulullah, penyakit dari dosa kita sendiri. So, teman-teman mau percaya yang mana, haknya masing-masing. Ya, mau percaya ke pedagang obat, silakan. Salahin terus tuh makanan, silakan. Mau percaya kata pedagang agama, sok keluarin duit tuh buat beli mahar, buat beli jimat, buat beli raja, buat beli pagar, silakan. Kalau kata orang pintar dari santet sihir guna-guna mau percaya, silakan, itu hak Anda. Ya. Tapi bagi yang beriman, hayu jangan kayak gitu. Percayalah dengan Nabi kita. Dari dosa kita sendiri. Dari dosa kita sendiri. Ya. Makanya pilihan. Yang mau percaya pedagang obat, ya silakan, itu hak Anda, nggak salah. Hak Anda itu.
Yang mau percaya pedagang agama hanya sibuk nyari jimat, sibuk magerin, sibuk nanem ini, nanem itu. Yang mau percaya kayak gitu, silakan, itu hak Anda. Yang mau percaya kata orang pintar dari santet sihir guna-guna, silakan, terjebak dengan pola pikir seperti itu. Yang mau percaya dengan nabinya, yuk bersama-sama kita belajar memperbaikinya. Ya, dari sini paham teman-teman? Makanya yuk yang benar-benar percaya dengan Rasulullah, yang benar-benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang benar-benar syahadatnya lempeng, fokus dengan satu jawaban dari Nabi. Jangan mencela-mencele, giliran sakit nyalahin makan itu, nyalahin tempat tinggal, nyalahin ini, jangan. Yuk, sing lempeng ya, sing lurus, ikuti petunjuk Nabi ya, dari diri kita sendiri. So, kalau kita sakit muncul rasa, oh iya sakitku karena dosaku, pasti lebih tenang hidupnya. Tapi sakit munculnya prasangka, sakitku gara-gara dia, nggak akan tenang hidupnya. Selagi terus kepikiran perkara itu, nggak akan tenang hidupnya. Sakitku gara-gara makanan, ngerepotin orang. Makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, makan ini pilih-pilih, makan itu pilih-pilih. Sok. Sakit dari tempat tinggal, harus pakai pagar, harus pakai ini, repot nyari syaratnya. Hidup cuma sekali. Repot itu untuk perkara ibadah. Repotkan diri kita, sibukkan diri kita untuk ibadah, bukan untuk hal-hal receh seperti itu, teman-teman. Ya. Ayo tuh udah, hidup cuma sekali, mau-maunya aja dibodoh-bodohi. Ayo. Itu bagi yang percaya sama Rasulullah. Karena penyebab penyakit itu dari dosa kita sendiri. Ya, dari dosa kita sendiri. Orang sakit, rumah dipagerin. Ada gitu. Orang sakit, kemudian nanya ke orang pinter, dikasih selembar kertas, kemudian ditulisin Arab. Wah, dilipat, tempelin di tembok, katanya sebagai tolak bala. Tempelin di jendela, katanya sebagai pagar. Emang penyakit datangnya ketok pintu dulu gitu? Assalamualaikum, saya penyakit, mau masuk, boleh enggak? Emang penyakit datangnya lewat pintu gitu? Emang penyakit datangnya lewat jendela? Ayo atuh udah dipikir yang waras. Dipikir yang waras. Rumah dipagerin, jendela ditempel-tempelin, rajah segala macam. Katanya sebagai tolak bala. Kemudian ada orangnya, nih badan kamu harus dipagerin, sim salabim. Dah, gimana mau magerin orang? Ngelindungin diri dari gigitan nyamuk aja nggak mampu, apalagi mau magerin orang. Hayu sing waras atuh. Sing waras. Rumah dipager-pagerin, tembok ditempel-tempelin tulisan macem-macem, jendela, pintu, ini ditanemin ini, itu ditanemin pohon itu, ditanemin batu ini, ditanemin bambu apalah segala macam. Hayu sing waras yuk. Sing waras. Sing waras. Emang penyakitnya ramah gitu, ketok pintu dulu. Tok tok tok, siapa di situ? Di sini penyakit, boleh masuk nggak? Oh udah dirajahin, oh gitu. Tapi aku nggak lewat pintu, aku lewat keselak, aku lewat kepleset, aku lewat pikiran, aku lewat prasangka. Ayo, ayo, sing waras teman-teman. Ya, sing waras ayo. Makanya ayo. Jadilah diri kita pribadi yang waras. Supaya nggak mau dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum yang kayak gitu. Ada lagi teman-teman. Pernah ada pasien datang ke tempat kami. Masih muda. Perempuan masih ya muda lah. Masih gadis teman-teman. Belum pernah nikah. Usianya 27 tahun. Teman-temannya udah pada punya anak. Ya teman satu angkatannya udah punya anak. Dia tuh selalu kepikiran. Karena apa? Pernah diikhtiarkan oleh orang tuanya. Mendatangkan orang pinter. Ya katanya ada yang menutupi, ada yang menghalangi. Ada makhluk, ada jin di dalam tubuhnya. Sehingga apa? Jinnya harus dipindah ke botol. Satu botol 100.000. Ada 12 jin katanya. Udah 1.200.000 itu. Jinnya dipindahin ke botol. Satu botol 100.000. Ambil botol lagi. Masih ada buruan. Ambil botol lagi. 12 botol 1.200.000. Dah mau baik ditipu yang kayak begituan. Kemudian apalagi disedot dari badannya, jin keluar, sim salabim ke abra-abra. Sulap dari telapak tangannya keluar benda.
kayak gitu tambah percaya lagi. Ya, jangan percaya ya, Dek ya. Ya, dan itu ya. Ya, makanya banyak yang kayak gitu. Katanya jinnya dimasukin ke botol. Sampai pernah gini teman-teman. Ini kisah nyata. Pernah kami alami sendiri. Saat itu Ramadan teman-teman. Baru banget azan, saya baru banget buka puasa. Baru banget minum, baru banget makan kurma. Tiba-tiba ada telepon masuk. Saya ditelepon. Orangnya lagi panik banget. Ustaz, minta tolong, minta tolong. Ini ada orang kesurupan, ada orang kesurupan, kesurupan gitu. Ini udah diundang beberapa orang belum sembuh-sembuh. Nah, tempatnya jauh teman-teman. Butuh jarak sekitar 1 jam saya ke lokasi. Akhirnya saya buka puasa baru makan kurma saja. Langsung saya berangkat. Nah, begitu saya nyampe di lokasi, itu udah ada beberapa orang pinter. Sama lagi narikin ke botol. Karena orang yang kesurupan ini dia nggak teriak-teriak nggak apa-apa, tapi matanya ke atas, kemudian mulutnya buka lebar gini. Ya, itu ditarik-tarikin, dimasukin ke botol. Ambil botol lagi, ambil botol lagi. Ambil botol lagi. Saya cuma ketawa aja. Begitu saya masuk, saya tak kasih kesempatan dulu itu orang pedagang agama untuk untuk naik panggung dulu bahasanya, untuk unjuk gigi. Silakan. Pak, udah berapa botol itu? Kok nggak habis-habis, jinnya banyak amat gitu. Botolnya ditutup makanya nanti nggak kabur lagi. Sama saya tak bercandain gitu. Akhirnya orangnya mundur alon-alon teman-teman karena nggak sembuh-sembuh. Begitu saya lihat kayak gini, saya lihat cek kelopak matanya sebagaimana dalam dunia jasmani itu kan kita kalau mendiagnosa penyakit dicek dulu kelopak mata, dicek dulu lidahnya, dicek dulu denyut nadinya. Itu kan kalau kita melihat penyakit dari kacamata jasmani. Saya lihat dulu nih dari kacamata jasmani. Oh, seperti ini. Ini berarti ada kepanikan nih, berawal dari sebuah kepanikan. Ada panik berlebih sehingga menekan sistem saraf otak sehingga tersumbat peredaran darah dan oksigen gak lancar, akhirnya jadi saraf motoriknya kena. Itu kalau penjelasan secara medis. Saya tanya, ini sebelumnya lagi ngalamin panik nggak? Iya, karena melihat adiknya berantem sampai bawa golok. Itu teman-teman. Dah, ini bukan jin, ini bukan kesurupan, ini orang panik berlebih. Ya, sehingga orangnya punya riwayat darah tinggi. Ketika panik berlebih, tekanannya naik, tersumbat di saraf motorik, peredaran darah tidak lancar, orangnya seperti orang kaku. Itu teman-teman. Lantas solusinya bagaimana? Dah, ambil air, disusap wajahnya. Sok suaminya, usap wajahnya pakai air. Yuk pakai air. Sebut namanya supaya bangun. Disebut namanya. Ibu siapa waktu itu saya lupa. Disebut namanya. Akhirnya nutupin mata, buka mata, sembuh. Itu teman-teman. Langsung di saat itu saya nyampaikan. Kan kalau di kampung kalau ada yang kesurupan udah kayak tontonan ya. Satu kampung langsung keluar rumah semua. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan percaya kalau ini kesurupan. Ini tuh murni. Karena panik berlebih. Orang kaget berlebih. Sehingga sistem saraf otaknya tersumbat. Peredaran darah dan oksigennya nggak lancar. Kalau bahasa orang itu ngefly. Nah, tapi dia punya masalah. Punya masalahnya punya riwayat epilepsi atau step waktu kecil. Sehingga akhirnya jadi kaku badannya. Ini bukan kesurupan. Ini mutlak efek dari kepanikan berlebih. Nah, oh gitu. Pantesan diundang dukun, diundang orang pinter kagak sembuh-sembuh. Lah ya kagak sembuh. Orang itu orang panik, undangnya dukun. Udah atraksi, botol dimasuk-masuk. Ya, katanya, wah ini cari nih kelapa hijau, cari kelapa hijau, cari pindang, tahu pindang teman-teman? Ikan pindang itu yang dari dari bambu, cari pindang, ditaruh di hidungnya gitu, suruh ngehirup aroma pindang, ayah wayo. Itu teman-teman, itu pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi nyari pindang, lagi bulan puasa, orang lagi pada buka, suruh nyari pindang. Ada aja yang percaya kayak gitu, ya. Cari macam-macam segala macam. Bahkan saya datang itu badannya udah bau banget. Kenapa? Diolesin bawang putih sekujur tubuh. Ya salam, bukan kayak gini caranya. Yuk kita lihat dulu dari sejarah secara jasmani bagaimana gejalanya. Yuk kita ikhtiarkan jasmaninya. Yuk kita perbaiki gitu. Ini mau langsung, ini gara-gara jin. Oh, ini gara-gara tadi lewat jalan itu. Ya saya hanya diem aja. Begitu nggak sembuh-sembuh, baru saya naik, dicek. Wah, orang panik ini. Dicek denyut nadinya. Kenceng banget, stres ini. Ada tegangan gitu. Kemudian dicek sininya. Oh, denyutnya kenceng banget nih.
tersumbat di sini saraf motoriknya. Makanya saya hanya jawab, ini tadi lagi panik nggak awal kambuhnya? Iya, melihat adiknya lagi berantem bawa golok tuh teman-teman. Iya. Ya makanya hayu melihat penyakit itu, yuk dari sisi jasmani konsultasikan ke dokter yang lebih paham teori alam jasmani. Kalau melihat sisi rohani, ayo kita duduk bersama, kita pelajari bersama. Sehingga apa? Menjadi orang yang waras, bukan orang yang mau dibodoh-bodohi oleh tahayul, dibodoh-bodohi oleh cerita-cerita mitos. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ayo, jangan sing sadar, sing waras, sing eling. Ya. Ya, sok mangga ya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya ayo, penyebab penyakit itu dari diri kita sendiri. Dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Oke? Sakit dada sebelah kanan, apa yang diperbaiki? Dada